Selamat pagi anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah ada sampah yang berserakan di sekitarnya? Tidak, Bu. Tadi kami sudah piket, Bu. Oh, sudah piket. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan minta kehadiran anak semua. Nur Sabrina hadir? Hadir, Bu. Sakit seperti apa? Nggak tahu, Bu. Tadi Mama dia telepon, Bu. Oh, berarti nggak ada surat. Nggak ada, Bu. Erna Hadir, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Berarti cuma Nurul Sabrina yang tidak hadir hari ini. Iya, Bu. Semua, apa materi pelajaran kita hari ini? Zat adiktif, Bu. Dan aditif, Bu. Ya pelajaran kita hari ini itu zat materi kita yaitu zat aditif dan zat adiktif, di mana materi ini adalah KD 3.6 mengenai zat aditif dan zat adiktif. Anak-anak semua diharapkan mampu untuk mengidentifikasi zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu anak-anak menjelaskan penggunaan zat aditif dan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjelaskan jenis-jenis zat aditif dan zat adiktif serta dampak dan upayanya untuk pencegahan dalam penggunaan zat aditif dan zat adiktif yang berlebihan. Baiklah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu ingin menanyakan kepada Anda semua, apakah Anda pernah membeli makanan atau minuman di luar sekolah atau di kantin? Pernah, Bu. Ya, tentunya pernah, seperti snack. Pada snack tersebut, di luar kemasannya, di belakangnya terdapat komposisi. Di komposisi tersebut tertera adalah bahan-bahan atau zat-zat yang ditambahkan di dalam produk tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai zat-zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman, dan juga zat-zat yang membuat seseorang menjadi ketergantungan atau kecanduan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai zat aditif. Siapa yang tahu apa itu zat aditif? Saya, Bu. Ya, dulu apa? Zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman, Bu. Ya, benar sekali. Lebih jelasnya itu zat aditif adalah zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam takaran yang kecil dan tidak berlebihan ke dalam suatu produk makanan atau minuman. Tujuannya agar menambahkan cita rasa, memperbaiki tekstur, dan juga membuat warna makanan atau minum tersebut menjadi lebih menarik, dan juga memperpanjang daya simpan pada produk tersebut. Zat aditif ini juga terbagi menurut berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu zat aditif alami, dan yang kedua zat aditif buatan. Zat aditif alami ini kita peroleh dari alam.
Contohnya apa? Siapa yang tahu Ananda semua? Contoh zat aditif alami. Pandan, Bu. Ya, contohnya pandan, yaitu digunakan untuk pewarna seperti warna hijau. Lalu pada buah naga digunakan sebagai pewarna merah. Dan zat aditif alami ini adalah zat yang diperoleh dari alam seperti tumbuhan dan hewan. Dan contohnya pada hewan itu digunakan untuk penyedap makanan. Zat aditif alami ini terbatas jumlahnya di alam. Oleh karena itulah masyarakat atau manusia memproduksi zat aditif buatan. Apa itu zat aditif buatan? Adakah yang tahu Anda semua? Tidak, Bu. Zat aditif buatan adalah zat yang diperoleh dari proses reaksi kimia dan menggunakan zat dari bahan-bahan kimia. Contohnya seperti pewarna yaitu tartrazin. Lalu seperti pengawet asam benzoat. Lalu zat aditif ini juga berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pewarna, yang kedua pemanis, yang ketiga pengawet, yang keempat penyedap, dan yang kelima pemberi aroma. Berdasarkan fungsinya, zat aditif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama pewarna. Pewarna adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk menambah warna agar konsumen menjadi lebih tertarik. Contoh pewarna ini juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu zat pewarna alami dan pewarna buatan. Apakah Anda tahu apa saja yang termasuk pewarna alami? Pandan, Bu. Ya, pandan. Pandan itu didapatkan dari alam. Contohnya dari pandan itu warna hijau. Lalu warna merah, contohnya buah naga. Dan selanjutnya itu pewarna buatan. Pewarna buatan itu didapatkan dari proses kimia yang menggunakan zat-zat kimia. Contohnya warna kuning yaitu tartrazin. Lalu yang kedua itu pemanis. Pemanis yaitu zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk menambahkan rasa manis. Pemanis ini juga dibagi menjadi 2 yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh pemanis alami ini yaitu seperti gula pasir yang sehari-hari kita gunakan untuk membuat teh dan kopi, dan gula aren. Lalu tetapi walaupun pemanis alami kita tetap tidak boleh menggunakannya dengan secara berlebihan. Misalnya itu pemanis buatan. Pemanis buatan seperti sakarin, aspartam. Lalu yang ketiga pengawet. Pengawet adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperlambat kerusakan pada makanan atau minuman tersebut. Contoh pengawet ini dilakukan dengan cara fermentasi, pengasinan, pemanisan, dan juga pada reaksi kimia yaitu pengasaman. Contohnya pengawet yaitu Ananda lihat ini adalah saus sambal. Saus sambal ini adalah contoh pengawet yang mana di dalamnya terkandung asam benzoat. Di asam benzoat itu juga digunakan untuk pengawet makanan dan minuman dan juga kecap. Lalu
Juga contohnya asam ascorbat yaitu untuk kaldu dan juga untuk daging yang dikemas. Lalu yang keempat yaitu penyedap. Penyedap adalah bahan atau zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk menambahkan cita rasa yang lebih enak. Penyedap ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama alami, penyedap alami. Yang kedua yaitu penyedap buatan. Contohnya penyedap alami yaitu yang kita lihat itu pada saat ibu kita memasak, yaitu contohnya bawang putih, bawang merah, serai, dan juga ketumbar. Lalu contoh dari penyedap buatan yaitu seperti monosodium glutamat atau MSG yang kita gunakan untuk penambah makanan dalam makanan untuk rasanya menjadi lebih enak. Contohnya yaitu yang ibu bawa ini, contohnya Royco. Di Royco ini terdapatlah monosodium glutamat tersebut. Lalu yang kelima, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman agar konsumen memberikan aroma yang untuk menarik selera konsumen. Contohnya pemberi aroma ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemberi aroma alami dan juga buatan. Pemberi aroma alami ini contohnya seperti contoh pemberi aroma alami yaitu pada ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, vanili, dan minyak atsiri. Lalu pemberi aroma buatan contohnya pada aroma apel yaitu amil kaproat. Lalu aroma pisang Ambon pada zat amil pisang Ambon yaitu amil asetat. Dan itulah contoh dari pemberi aroma buatan. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk pada zat aditif. Apakah Anda tahu apa yang disebut dengan zat aditif? Zat adiktif itu seperti narkoba itu ya, Bu? Ya, benar sekali. Itu merupakan salah satu contoh dari zat adiktif. Jadi, apa itu yang disebut dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah bahan-bahan aktif serta obat yang apabila seseorang mengkonsumsinya secara berlebihan akan mengakibatkan kecanduan atau ketagihan. Dan apabila kita hentikan, maka akan memberikan rasa lelah atau rasa sakit yang sangat luar biasa. Penggunaan zat adiktif ini dapat mempengaruhi pola tingkah laku seseorang apabila telah kecanduan. Jadi pada dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui contohnya yaitu yang pertama kafein, yang kedua nikotin, dan yang ketiga narkotika. Dalam kehidupan sehari-hari pasti Anda akan menemui apa saja yang terdapat dalamnya yaitu kafein. Contohnya dapat kita lihat pasti Anda pernah meminum teh pada pagi hari untuk sarapan dan juga kopi. Di sini yang di bawah ini adalah contohnya kopi. Dalam kopi ini terkandung kafein. Apabila seseorang mengkonsumsi kopi secara berlebihan, maka itu akan menjadi ketergantungan untuk dirinya sendiri. Pasti yang Anda pernah mendengar kalau mau begadang minum kopi, ya kan? Iya, Bu. Ya, itu karena dalam kopi ini terkandung kafein, yang mana kafein ini dapat memberikan rangsangan pada otak agar selalu aktif. Oleh karena itulah orang
Dan juga pada teh juga terkandung kafein, tapi dalam teh tidak sebanyak kafein yang terkandung dalam kopi. Dan apabila seseorang tersebut sudah terbiasa atau sering untuk mengkonsumsi kopi, maka apabila dia menghentikan untuk minum kopi, itu tidak akan bisa karena sudah ketergantungan. Dan apabila ketergantungan akan memberikan efek bagi kesehatannya, seperti akan merasakan sakit kepala apabila dia tidak mengkonsumsi kopi dalam sehari. Lalu yang kedua yaitu nikotin. Selanjutnya itu nikotin. Nikotin contohnya kita lihat yaitu orang yang mengkonsumsi rokok, di mana di dalam rokok ini juga terkandung zat nikotin yang membuat seseorang menjadi kecanduan. Di dalam rokok ini terbuat yaitu rokok. Di dalam rokok ini terkandung nikotin. Rokok ini terbuat dari daun tembakau yang dicampur dengan cengkeh dan juga aroma-aroma lainnya. Karena kandungan nikotin inilah seseorang menjadi kecanduan untuk merokok. Jadi, apabila seseorang sudah kecanduan dalam merokok, maka akan mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatannya, yaitu seperti penyakit kanker paru-paru dan juga mengubah warna gigi dan warna kulit pada orang yang telah kecanduan merokok. Selanjutnya yaitu narkotika. Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya dan juga sangat dilarang di seluruh dunia dalam penggunaannya. Sebenarnya narkotika ini dapat kita gunakan, tetapi hanya pada dalam dunia medis. Seperti apakah Anda tahu apa saja yang digunakan narkotika ini yang digunakan pada dunia medis? Pernah dengar, Bu, tapi lupa. Yaitu contohnya seperti pada saat seseorang akan dioperasi, maka diperlukan obat bius. Walaupun diperbolehkan dalam dunia medis, tapi juga akan sesuai dengan takarannya dan telah disesuaikan menurut aturan dalam dunia internasional. Jadi itulah zat-zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi yaitu dampak dan upaya dari penggunaan zat adiktif dan zat adiktif. Itu dampak dan upaya dari penggunaan zat adiktif dan zat adiktif. Dapat kita lihat dampak salah satunya yaitu apabila kita menggunakan zat adiktif, contohnya yaitu yang sekarang ini ramai dikatakan oleh orang-orang, yaitu apa namanya semua? Micin, Bu. Nah, yang micin itu MSG ya, seperti Ajinomoto atau Masako yang kita gunakan untuk memasak. Jadi apabila kita mengkonsumsi MSG secara berlebihan, itu akan dapat menyebabkan mengganggunya kesehatan pada manusia seperti asma, sakit kepala, dan juga bermasalah pada pencernaannya. Untuk upaya yang kita lakukan yaitu pertama kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditifnya. Kita harus melihat berapa kandungan yang terkandung pada makanan tersebut, berapa banyak. Lalu yang kedua, apabila kita memilih makanan, kita harus melihat kadar luarsanya pada kemasan yang telah tertera. Lalu pada zat adiktif, contohnya yaitu seperti orang yang telah menggunakan narkoba, contohnya seperti ganja, sabu-sabu, dan heroin. Orang yang menggunakan narkoba tersebut akan berdampak pada kesehatannya, bahkan akan menyebabkan kematian.
perhatian. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan seperti kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, lalu mencari atau berteman dengan orang-orang yang Baik. ya yang baik dan tidak mempengaruhi kita untuk berbuat yang tidak baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak, Bu. Baiklah. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Dan untuk minggu depan, silahkan anak-anak kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di dalam LKS yang pada untuk materi ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.